Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan, Pak Sudarto. Ini bagaimana setelah kemudian tadi diskusi menarik, kemudian bagaimana agar menjaga LPDP ini tetap menjadi investasi strategis negara, bukan jadi ajang kontroversi seperti ini, Pak Sudarto? Tentu ya, kami sebagai yang diberi amanah ya, terus melakukan perbaikan, mulai dari proses rekrutmen tadi, persiapannya, jurusan yang dipilih, dan setelah mereka nanti lulus kembali ke Indonesia. Ya. Banyak hal yang kami lakukan, ya, termasuk saat ini ya kami bekerja sama dengan semua pihak, ya, untuk salah satunya adalah bagaimana teman-teman ini ya bisa tadi ya, satu, terserap oleh industri. Ya. Yang kedua, kami punya program misalnya pengabdian masyarakat di mana anak-anak LPDP ini ya secara sosial ya, kami kirim ke banyak ke desa untuk membantu dan sebagainya. Ini kecil-kecil ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah ya mereka kami kasih kesempatan untuk dapat terus exposure ya terhadap perkembangan tertinggi. Ini mungkin saya perlu sampaikan begini. Tahun lalu sebenarnya kita sudah punya apa yang disebut dengan KSTI ya. Konvensi Sains dan Teknologi Indonesia. Itu sudah jadi, itu yang menjadi basis kita untuk menyusun jurusan-jurusan di tahun 2026 ini. Kita sesuaikan dengan KSTI tersebut. Ya. Jadi artinya bahwa sebenarnya paralel pemerintah mengembangkan industri berbasis konvensi tadi. Ini teman-teman dari ITB kemarin core-nya. Ya. Dan kami mempersiapkan lulusan-lulusan sesuai dengan kebutuhan itu. Ya. Tentu kami akan align, ya. Tentu kami akan align terus. Ya. Dan di LPDP sendiri, program LPDP ya untuk penyiapan lulusan yang terbaik tadi ya, kami akan memperbaikin bagaimana kami proses untuk terutama persiapannya ya. Kalau mungkin kalau zamannya Bu Rina dulu bisa sampai 2 minggu Bu ya. Ya, karena dulu kita memang dananya sangat. Nah, sekarang kan kita banyak sekali efisiensi, tapi kami akan berusaha untuk terus singkat tapi efektif. Singkat tapi efektif. Tapi insight bahwa seharusnya tidak terjadi seperti kontroversi seperti itu ya. Mengingat mereka ini adalah anak-anak talent-talent yang sangat-sangat terdidik, ya sangat-sangat terdidik, dan mungkin kewajiban kita bersama lah. Dan kami terus mohon untuk koreksi, untuk terus menjaga alumni LPDP ini benar-benar berkontribusi untuk kita. Oke, Mbak Rina, kembali pada kontroversi yang terjadi belakangan ini yang menjadi polemik. Ini kan juga meningkatkan kekhawatiran, tadi kita berbicara juga sedikit menyinggung mengenai brand dari lulusan luar negeri. Mbak Rina melihatnya seperti apa sih? Menurut saya ya concernnya itu realistis ya. Tapi sebenarnya sejauh ini apa yang dilakukan oleh LPDP dan pemerintah juga sudah cukup tepat. Evaluasi itu terus-menerus dilakukan. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Darto, mulai dari persiapan keberangkatan sampai kemudian pengolahan alumni itu dari tahun saya sampai kemudian tahun ini tuh terus-menerus berubah dan ada perbaikan. Jadi evaluasi itu dilakukan terus, Mbak. Terutama untuk talent pool yang dari angkatan saya itu kan hanya ada 60 orang alumni. Kemudian berkembang sampai akhirnya tahun kedua menjadi tambahnya sekitar 1.000 atau 2.000 dan sampai sekarang ada sekitar 34.000 penerima beasiswa LPDP. Jadi otomatis kan evaluasi itu ya saya cukup yakin bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman di LPDP itu more than capable untuk mengelola AURDI dan alumni gitu. Cuman kan memang yang namanya evaluasi harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan demografi Indonesia yang seperti apa. Jadi ya menurut saya sih brain drain ini satu hal yang justru coba untuk dimitigasi oleh LPDP dan pemerintah supaya tidak terjadi. Nah, cuman kan memang kembali lagi permasalahannya bagaimana membuat supaya AURDI yang kemudian dikirimkan ke luar negeri itu tidak kehilangan rasa nasionalismenya. Kan itu, poinnya kan di situ. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau mereka mau sekarang ada kesempatan untuk magang di luar atau di tempat mereka domisili, tempat tinggal saat mereka ambil belajar selama 1 tahun atau 2 tahun, tapi dengan persetujuan dari LPDP. Nah itu kan harapannya juga bisa memberikan kesempatan bagi AURDI yang kemudian sudah lulus untuk mencoba berkarir di sana, misalkan magang di perusahaan tertentu atau berjejaring di sana, kemudian nanti dibawa kembali ilmunya ke sini. Nah,
Jadi ini hal yang menurut saya justru kontroversi semacam ini tuh jadi kontraproduktif. Memang statement ini satu hal yang sangat disayangkan dan saya mengecam keras ya apa yang disampaikan oleh Mbak DS. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh lupa apa yang sudah dilakukan LPDP selama lebih dari 13 tahun. Dari saya yang angkatan 5, dari PK 5 sampai sekarang PK 200-an, dan selama ini terus ada kontribusinya secara real. Teman-teman sesama alumni saya tuh banyak sekali yang kemudian akhirnya membuka lapangan pekerjaan di daerah, kemudian berkarir di organisasi internasional yang kemudian memberikan dampak langsung ya, nyata ke masyarakat itu juga banyak. Jadi jangan sampai karena kasus satu kemudian merembet ke yang lain sehingga seolah-olah kayak wah, ini apa nih yang salah dari LPDP gitu. Oke, lalu artinya akan ada perubahan kan dalam regulasi ataupun mungkin sebagai mitra juga kemudian dengan LPDP ini akan seperti apa pembenahan seharusnya? Ya tentu kita akan perketat regulasi, itu yang paling penting menurut saya. Bahwa kita ketahui beasiswa LPDP ini merupakan investasi pemerintah di bidang pendidikan. Yang namanya investasi ini Mbak Fitri ya tentu harus mendapatkan profit. Profitnya yaitu kita mendapatkan kualitas SDM yang tangguh, berjiwa NKRI, ini penting. Karena saya kenapa berkali-kali menyebut ini, karena persoalan hari ini adalah hilangnya rasa nasionalisme, hilangnya jiwa nasionalisme. Ketika seseorang sudah dibiayai oleh negara, seperti yang disampaikan oleh Pak Menkyu tadi, bahwa uang itu dari pajak, dari hutang dan sebagainya. Kemudian setelah berhasil melupakan negara. Nah ini tidak boleh ditiru oleh para owade-owade yang lain. Nah itu kami mendukung LPDP untuk melakukan pembenahan. Bahwa hari ini Komisi 10 sedang merancang atau merevisi Undang-Undang 20 tahun 2003, maka karena ini menjadi perhatian serius, maka tentu sebagai permulaan dari ekosistem itu tadi di regulasi kita akan masukkan nanti ke depan agar tujuan mulia dari pemerintah ini betul-betul menghasilkan profit yang luar biasa untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Oke, Mas Indra tanggapannya? Ya, saya sepakat kalau program-program beasiswa seperti ini adalah investasi. Pertanyaannya, return on investment-nya udah pernah dihitung belum? Ya kan? Itu yang justru saya mendorong teman-teman di legislatif karena punya fungsi pengawasan harus segera menghitung itu return on investment-nya bagaimana. Ya kan? Karena faktanya sampai hari ini GDP per kapita kita masih 5.000 dan kita punya RPJPN mau naikin 6 kali lipat nih. 2045 mau jadi 30.000. Ini anak-anak yang kita kirim keluar harus jadi driving force untuk mendorong itu tercapai. Kan nggak cuman bikin target aja tapi nanti hasilnya nggak jelas. Semua itu harus terkoneksi. Makanya yang kita bahas ini adalah ekosistem. Ya kan, semua ujungnya target itu harus tercapai. LPDP ini adalah sebagian yang upaya untuk mencapai target RPJPN itu. HCI kita di 74, GDP per kapita kita itu di 30.000, itu harus tercapai. Ini salah satu caranya, investasinya. Tapi sampai sekarang saya belum pernah lihat itu risetnya untuk menghitung return on investment kita. Berapa yang sudah kita keluarkan, berapa yang sudah dihasilkan, kemana mereka ini, ada di mana mereka ini, mereka berbuat apa, berkaryanya di mana. Boleh kita mengatakan mereka bikin usaha ini, bisa bikin usaha itu. Tapi itu bisa dikuantifikasi nggak? Kan itu yang paling penting. Jadi tidak sia-sia. Ini uang rakyat dan kita bersyukur ada fenomena ini. Kita nggak lihat dari sisi negatifnya, tapi justru ini waktu kita untuk bersama-sama mengevaluasi demi kepentingan kita bersama supaya kita ingin sejahtera kan. 2045 itu GDP kita 30.000 per kapita, kan luar biasa kan gitu. 6 kali lipat dari sekarang. Itu yang mau kita kejar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.